Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids, how are you today? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran Mr. Angga ini. Jumpa lagi anak-anak bersama Mr. Angga. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin kita tentang kisah Nabi. Sesuai janji Mr. Angga akan membuatkan video tentang lanjutan kisah Nabi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kisah Nabi Saleh dan kisah Nabi Lut. Untuk video ini Mr. Angga ingin menceritakan tentang Nabi Ishak alaihi salam. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak. Oke, sebelum masuk ke materi, coba tebak Mr. Angga sekarang di kelas mana coba? Ada yang tahu? Oke, nanti bisa menjawab di kolom komentar YouTube ini. Oke, karena ini juga ada agak hujan anak-anak, mungkin suaranya agak terganggu oleh air hujan yang masih hujan pada saat ini Mr. Angga membuat video. Oke, langsung saja anak-anak. Kali ini Mr. Angga ingin bercerita tentang Nabi Ishak. Ada yang tahu cerita Nabi Ishak anak-anak? Tentunya mungkin agak sedikit yang tahu, karena beda dengan Nabi Yusuf, kemudian Nabi Ibrahim yang banyak anak-anak mungkin banyak yang tahu. Nabi Nuh juga, Nabi Nuh yang memang banyak dibuat di film atau di YouTube. Kali ini Mr. Angga akan melanjutkan pelajaran tentang Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini mempunyai dua anak yang terkenal yang Nabi, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini yang mana nanti ketika dalam cerita itu terjadi peristiwa kurban dengan Nabi Ibrahim yang akan disembelih, nanti diganti oleh Allah menjadi domba. Kemudian untuk Nabi Ishak ini juga anak Nabi Ibrahim, cuma beda ibu. Kalau ibu nabinya Ishak itu namanya Sarah. Kalau ibunya Nabi Ismail yaitu namanya Hajar. Ishak itu anak-anak artinya tersenyum. Kenapa kok tersenyum, Mister? Karena ketika Siti Sarah ini melahirkan Ishak itu berumur 99 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim berumur sekitar 120 tahun anak-anak, sudah tua. Maka dari itu ketika Dewi Sarah atau Siti Sarah ini melahirkan Ishak, ia menamainya dengan Ishak yang artinya tersenyum anak-anak. Kenabian Nabi Ishak alaihi salam ditunjukkan pada Al-Quran surat As-Saffat ayat 112 sampai 113. Kemudian setelah dewasa, Nabi Ishak alaihi salam menikah dengan Rifqah, wanita yang berasal dari Irak, daerah Haran. Dari pernikahan itu anak-anak mendapatkan anak yang bernama Ish dan Yakub. Yakub ini suatu saat nanti akan menjadi nabi seperti ayahnya. Kemudian dari kedua anak ini tidak akur anak-anak. Jadi Is dan Yakub cenderung tidak akur. Kelebihan dari Is adalah dia pintar dalam berburu, sehingga ketika Is berburu pasti mendapatkan kijang atau mendapatkan domba atau mendapatkan hewan-hewan yang ada di hutan. Untuk Nabi Yakub sendiri, dia lebih cenderung belajar, mempelajari agama dan membaca buku-buku di rumah. Suatu ketika di masa sejanya Nabi Ishak alaihissalam itu mengalami kebutaan anak-anak, sehingga ketika Nabi Ishak makan dia harus disediakan oleh keluarganya, dan bagian untuk menyediakan makanan ini, untuk menyediakan makanan ini yaitu Ish anaknya.
Sampai suatu ketika ibunya Rifqah menyuruh Yakub untuk menghidangkan makanan kepada bapaknya Nabi Ishak alaihissalam. Sehingga ketika Yakub menghidangkan makanan, bapaknya Ishak itu berdoa, semoga Yakub nanti kelak akan menjadi nabi dan raja yang adil dan amanah. Doa Nabi Ishak alaihissalam ini didengar oleh Is anak-anak, sehingga Is ini iri atau dengki kepada Yakub sampai ketika Is ini ingin membunuh Yakub. Kadang ini diceritakan Yakub kepada ayahnya dan meminta pendapat ayahnya bagaimana, sehingga Nabi Ishak berpesan kepada Yakub supaya dia pindah jangan di sini. Dia menyarankan pindah ke Irak, daerah Padan Aran. Di sana ada keluarganya yaitu pamannya yang bernama Laban bin Batuil. Nabi Yakub pindah di daerah tersebut sehingga di sana dia diangkat menjadi nabi dan rasul dan bahkan diangkat menjadi raja. Demikianlah anak-anak kisah dari Nabi Ishak alaihissalam. Memang di Al-Quran banyak disebutkan Nabi Ishak, namun ceritanya tidak sedetail Nabi Nuh, Nabi Ismail, atau Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan cerita tadi, kisah tadi, kita bisa mengambil ibrah atau manfaat dari kisah tadi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Mr. Angga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.